Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Ramdan Nur Iksan, mahasiswa D3 Keperawatan Bengkulu, kelas tingkat 1B. Di sini saya akan melaksanakan kegiatan penyuluhan pendidikan anti korupsi yang bertemakan membangun karakter generasi muda yang berintegritas tinggi dan anti korupsi. Baik, langsung saja. Pendahuluan, dalam era globalisasi ini hampir semua aspek kehidupan mulai berubah. Banyak orang mengubah gaya hidupnya. Tuntutan ekonomi yang semakin tinggi dari berbagai hal yang mempengaruhinya. Dunia pendidikan pun dituntut secara tidak langsung untuk mengembangkan pendidikan yang lebih baik. Bagaimana caranya? Tentu menjadi tanggung jawab semua pihak. Pemerintah sudah membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Namun, KPK tidak mungkin berhasil memberantas korupsi dengan mudah. Berkaitan dengan hal itu, beberapa tahun lalu, Sisdiknas mencetuskan pendidikan anti korupsi atau PAK. Cara untuk mengatasi masalah di atas adalah dengan menggunakan model pembelajaran terintegritas. Pembelajaran terintegritas dapat mewujudkan tujuan penanaman sikap anti korupsi melalui pendidikan. Pengertian korupsi. Korupsi pada dasarnya sebuah tindak kejahatan dalam perspektif masyarakat zaman sekarang, terutama berkaitan dengan kondisi bangsa Indonesia. Korupsi merupakan penghancur bangsa. Alatas SH 1987 mengemukakan 6 pengaruh buruk yang dapat ditimbulkan dari korupsi, yaitu yang pertama, timbulnya bentuk ketidakadilan. Yang kedua, dapat menimbulkan ketidakefisienan. Yang ketiga, menyuburkan jenis kejahatan lain. Yang keempat, melemahkan semangat perangkat birokrasi dan mereka yang menjadi korban. Yang kelima, mengurangi kemampuan negara dalam memberikan pelayanan publik. Dan yang keenam, menaikkan biaya pelayanan. Selanjutnya, pada dasarnya korupsi timbul karena sudah menjadi sebuah budaya. Latar belakang sumber terjadi korupsi menurut Rubianto 2007 adalah yang pertama, sistem administrasi yang lemah. Yang kedua, kebutuhan ekonomis yang semakin meningkat, sikap menerabas. Yang keempat, iman yang lemah. Yang kelima, hukum. Yang keenam, sikap tidak hormat akan hak orang lain. Selanjutnya, gotong royong, sikap egois, dan dorongan lain-lain. Lubis dalam Rubianto 2007 mengungkapkan beberapa akibat tindak korupsi sebagai berikut. Yang pertama, korupsi akan menimbulkan pengaruh buruk kepada para pejabat yang tidak korup. Korupsi semakin meluas, orang sulit berpegang teguh pada norma kejujuran. Yang kedua, korupsi jelas-jelas meningkatkan biaya administrasi sehingga layanan tidak murah. Selanjutnya, korupsi di kalangan pejabat menurunkan atau menjatuhkan martabat dan kewibawaan individu yang bersangkutan dan memberi warna jelek pada instansi pemerintah. Yang terakhir, korupsi yang dilakukan oleh para elit akan mampu mendorong atau menciptakan suasana yang menarik, yang akan semakin mempersubur gerakan korupsi. Selanjutnya, bagaimana cara kita menumbuhkan sikap integritas dan anti korupsi pada generasi muda? Bicara soal pemuda artinya bicara soal pengganti masa depan pemimpin kita. Sudah saatnya kita menyadari bahwa kita pasti akan menjadi pemimpin negeri ini. Seorang pemimpin salah satunya butuh integritas.
Integritas itu sendiri adalah konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan. Selanjutnya, definisi lain dari integritas adalah suatu konsep yang menunjuk konsistensi antara tindakan dengan nilai dan prinsip. Bicara integritas, maka nilai kejujuran dan pentingnya meletakkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan menjadi nilai yang utama. Karl Eller mengungkapkan tentang integritas yang menarik, yang artinya tanpa integritas, motivasi menjadi berbahaya. Tanpa motivasi, kapasitas menjadi tak berdaya. Tanpa kapasitas, pemahaman menjadi terbatas. Tanpa pemahaman, pengetahuan tidak ada artinya. Tanpa pengetahuan, pengalaman menjadi buta. Untuk dapat mengembangkan integritas, kepemimpinan berikut adalah strategi atau langkah-langkah untuk mencapainya. Yang pertama, menghargai orang-orang di sekeliling, bangun kepercayaan antar individu dan ciptakan keharmonisan. Yang kedua, memperkuat nilai-nilai bersama, ciptakan komunikasi yang memiliki kebanggaan tertentu dan temukan dasar-dasar pijakan bersama. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan atau keterampilan seseorang pemimpin, berdayakan orang lain sampai ke puncak karir dan kembangkan kepemimpinan. Yang terakhir, mengembangkan pelayanan, jadikan diri Anda contoh nyata, mudah dicari dan mudah diajak bicara. Kembangkan sistem dan prosedur kerja. Lalu, bagaimana cara membangun sikap anti korupsi pada generasi muda? Langkah pertama yaitu meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, ikut serta dalam membina hubungan antar anggota keluarga yang harmonis, rukun, terbuka, saling menghargai, peduli, menghormati, dan menjaga dan membina kebersamaan sejati. Langkah ketiga, bersama rekan dan teman hendaknya saling menjaga dan membimbing agar tetap hidup di jalan yang lurus, baik, dan benar. Langkah yang keempat, memiliki kemampuan untuk menahan diri sehingga mampu mengendalikan diri. Yang kelima, memiliki nilai-nilai kehidupan yang cukup untuk memperkuat diri sehingga menjadi pribadi yang tegak, tegas, dan berprinsip sesuai dengan hati nurani. Langkah yang keenam, bersosialisasi dan bekerjasama dengan orang yang berpotensial untuk membangun kebaikan dan mutu kehidupan. Nah, itu tadi cara membangun sikap anti korupsi pada generasi muda. Sudah saatnya kita tingkatkan integritas kita mulai dari diri kita sendiri, dibantu teman-teman kita. Berusaha menjadi seorang pemimpin di lingkungan kecil. Jangan sampai kita membuang-buang waktu kita hanya untuk kebinasaan diri beserta bangsa. Jangan sampai kemunafikan menjadi hal yang biasa saja untuk kita. Sudah waktunya pemuda di depan membakar semangat untuk menjadi bangsa yang madani. Itu saja kegiatan penyuluhan dari materi dari saya. Apabila ada pertanyaan, silakan. Izin bertanya. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Widi Pangestu. Di sini saya ingin bertanya kepada pemateri, apa salah satu manfaat menjadi pribadi yang memiliki sifat integritas? Saya ulangi sekali lagi, apa salah satu manfaat menjadi pribadi yang memiliki sifat integritas? Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Widi Pangestu. Baik, langsung saja saya jawab, yaitu pertanyaannya, apa salah satu manfaat menjadi pribadi yang memiliki sifat integritas? Yang pertama,
Orang yang memiliki integritas dalam dirinya juga memiliki motivasi, empati, simpati, sadar diri, solidaritas tinggi, dan emosi yang stabil. Dengan adanya integritas dalam diri seseorang akan menjadikannya lebih bijaksana dalam memaknai segala pengalaman hidupnya. Apakah Saudara Widi sudah puas dengan jawaban saya? Baik, terima kasih pemateri. Saya rasa jawabannya sudah cukup puas dan bisa diterima. Terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya, ada yang bertanya lagi? Silakan. Izin bertanya, moderator. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Zaidi. Di sini saya ingin bertanya, apa yang diharapkan dari mahasiswa sebagai agen perubahan? Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Bisa diulangi pertanyaannya, Saudara Fadil? Saya ingin bertanya, apa yang diharapkan dari mahasiswa sebagai agen perubahan? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Langsung saya jawab, yaitu pertanyaannya, apa yang diharapkan dari mahasiswa sebagai agen perubahan? Jawabannya, mahasiswa sebagai agen perubahan adalah yang mampu, yang mempunyai kesadaran jiwa, peka, peduli, dan punya imajinasi akan kehidupan yang lebih baik. Upaya untuk membuat perubahan inilah yang perlu diperjuangkan. Perubahan tidak bisa terjadi begitu saja. Diperlukan gerakan masif dan terus-menerus untuk mengubah kondisi sekarang. Gimana, Saudara Fadil, apakah sudah puas dengan jawaban saya? Baik, terima kasih. Jawabannya sudah jelas. Baik, terima kasih yang sudah bertanya dan semua peserta yang sudah hadir mengikuti kegiatan penyuluhan saya. Hanya itulah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.